Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Kali ini saya masih berbicara tentang pendampingan ya, pelaksanaan Permendikbudristek ya nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Nah, setelah mendengarkan paparan ya dari 3 narasumber, maka langkah berikutnya adalah diskusi kelompok. Jadi mereka berdiskusi dengan duduk antar sekolah, karena setiap sekolah itu terdiri dari perwakilan satu tim PPK, anggota tim PPK, kedua adalah kepala sekolah, yang ketiga adalah ketua komite sekolah. Nah, mereka ini diskusi terkait membangun rencana tindak lanjut. Jadi ada program kerja yang harus dibangun untuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Jadi ini karena ada 30 sekolah, jadi ada 30 kelompok. Mereka wajib bawa laptop, satu sekolah tuh satu laptop. Nah, mereka mengerjakan rencana tindak lanjut itu dengan membuat program pencegahan dan penanganan kekerasan. Maka semua buat ya. Nah, itu dikirim. Jadi ada link ya, link yang dibuat panitia yang semua pengerjaan itu akan masuk ke dalam link itu, karena setiap sekolah punya email masing-masing. Jadi apapun perubahan akan langsung masuk terupdate di dalam email tersebut. Nah, itu yang nanti sudah ada operatornya dari Kemendikbud yang jelas nanti akan tahu nih sekolah mana yang udah buat, sekolah mana yang belum, itu sudah ketahuan. Nah, setelah itu ya ini diskusinya semangat banget ya, mereka serius. Nah, setelah diskusi dong, bahasa diskusi kita melakukan yang namanya paparan. Tapi nggak mungkin 30 sekolah, maka paparan hanya 3 dan diundi. Jadi ada mesin ngundinya nih. Diundi, diputar, nanti baru kemudian siapa yang lebih dulu. Nah, setiap sekolah ada 3. Seperti apa paparannya? Ikuti terus dalam video ini. Dokumen yang harus Bapak Ibu isi, ada spreadsheet-nya ya. Tadi pagi saya tuh yang ngerti, Bapak Ibu masih ada 4 sekolah lagi. Nah, sekarang masih ada 3 sekolah lagi. Jadi mohon bagi sekolah yang belum untuk mengisi spreadsheet-nya ya, karena nanti tugas Bapak Ibu akan diletakkan di rumah masing-masing. Kerjanya nanti di situ. Baik, Bapak Ibu sebelum mulai kita retest dulu ya. Boleh buka mungkin handphonenya. Nah, apa yang perlu dilakukan sekolah dalam penanganan kekerasan? Tahapan-tahapannya ya, ada 5 tahap ya. Bapak Ibu bisa lihat. Ada kaitannya, ada psikolog atau mungkin guru BK sebagai pemeriksaan awal, ataupun dari dokter. Misalnya ada luka-luka ataupun kondisi tubuh yang cacat gitu ya, yang diakibatkan dari kekerasan tersebut. Dan alhamdulillah video ini bekerja dengan maksimal. Kemudian terkait dengan penanganan ini, kami di sekolah sudah sampaikan katakan kalau dulu namanya masuk di dalam UKS. Nah, ini kita masukkan di sini, dan kami juga tentunya kami juga sudah ada pendampingan yang akan kami lakukan untuk kami mendampingi dari sekolah terkait dengan kegiatan ini. Dan ini tentunya kegiatan ini kami harapkan berlanjut, karena kami juga harus membangun. Itu kan sudah cukup jelas ya diatur di Permen nomor berapa saya lupa. Ada terkait dengan sumbangan dari berbagai pihak ya, termasuk mungkin orang tua dan sebagainya. Tapi ini sifatnya sumbangan, bukan pungutan. Ya, artinya kalau memang ada salah satu orang tua siswa yang kaya mau berkontribusi membagi sebagian dananya untuk
kegiatan di sekolah melalui komite tentunya ya, yaitu silakan aja di Permendikbud tersebut cukup jelas diatur dimungkinkan, tapi sifatnya bukan pungutan. Kalau pungutan itu nilainya sama persis, wajib dan sebagainya. Ini yang tidak boleh. Ya, tapi kita akan mulai dulu next. Sebenarnya ada beberapa catatan karena selama proses sosialisasi dan lain-lain ini saya terlibat dari awal dengan Direktorat Eksekutif. Dan sebenarnya dari yang kita lihat, pertama memang mayoritas pemilihan PPK ini adalah penunjukan langsung kepala sekolah. Nah sebenarnya apakah salah? Ya bisa aja ketika kepala sekolah menunjuk dengan karena dia mengenal, terus ada pertimbangan-pertimbangan yang menyesuaikan dengan ketentuan Permendikbud. Nah ini proses ini yang penting adalah yang bersangkutan ditanya bersedia atau tidak, karena ternyata ada kasus ketika seorang yang masuk ke dalam PPK lalu di sebuah acara dia mengatakan bahwa tidak ada tim PPK di sekolah dia itu belum dibentuk. Begitu kita buka database, sekolahnya itu sudah membentuk, bahkan dia jadi anggota gitu, tapi tidak mengetahui gitu. Nah ini berarti ada miskomunikasi, main ditunjuk tapi tidak dikomunikasikan. Mudah-mudahan di sini sudah mencapai 100% ya, tidak terjadi hal seperti itu. Kedua, kepala sekolah pasti mempertimbangkan bahwa guru yang terpilih tidak pernah melakukan kekerasan. Ya mungkin ini hal yang menjadi utama karena bagaimana mungkin mau menangani ketika si timnya sendiri adalah pelaku kekerasan, itu sesuatu yang nggak mungkin. Jadi ini memang poin yang kami yakin kepala sekolah melakukan itu. Kedua, ada satuan pendidikan jenjang SMA misalnya ternyata dia memasukkan seluruh wali kelas. Jadi di PPK-nya gemuk banget gitu ya, banyak sekali isinya. Ternyata seluruh wali kelas dimasukkan. Ini juga sebuah kekeliruan gitu. Jadi pembimbing dari tim PPK. Kemudian yang kedelapan adalah pelibatan orang tua. Jadi kegiatan ini juga kita lakukan dengan melibatkan orang tua untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka adalah teladan bagi siswa, sehingga apa gunanya di sekolah anti-bullying, tapi kalau di rumah akan anti-bullying, sehingga di setiap kegiatan kita ada rutin traveling, kita lebih menekankan pada pendampingan dan pembimbingan siswa selama berada di rumah, agar apa yang kita berikan di sekolah itu mendapat dukungan. Itu kemudian ini contoh dari program yang kita rencanakan. Perwakilan dari SMP di Surakarta, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa membersamai saat ini. Saya ingin mencoba untuk menjelaskan atau memacari apa yang sudah terjadi hasil dari diskusi kami. Mohon maaf apabila nanti banyak kekurangan ataupun kesalahan mohon koreksi.
yang akan kami laksanakan pada bulan Juni 2024. Yang kedua adalah peran guru dalam menciptakan lingkungan SMP Desa Kerangan bebas kekerasan dengan bentuk luka karya dan pelatihan yang akan kami laksanakan pada bulan Agustus 2024. Yang ketiga adalah program berani speak up dan bertindak, ayo tolak dan lawan kekerasan, bentuknya adalah lomba karya, dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2024. Yang keempat adalah bersama membangun SMP Desa Kerangan yang aman, nyaman dan menyenangkan, bentuknya adalah lomba karya, dilaksanakan sekitar bulan September 2024. Setelah tidak lanjut pada komunitas sekolah. Yang kelima, evaluasi penerapan PKK di lapangan. Keenam adalah laporan kepada kepala sekolah. Demikian paparan dari kami dari SMP Desa Kerangan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, mohon maaf izin menyampaikan perancangan kegiatan yang lanjut walaupun belum sempurna, nanti akan kami perbaiki lebih lanjut. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa kami merancang berdasarkan hasil diskusi dari Bapak Yasin sebagai ketua komite dan juga Bapak Aziz sebagai ketua kami. Yang pertama adalah melaksanakan deklarasi anti kekerasan. Sebenarnya kami sudah melaksanakan di awal dulu ketika awal menjadi sebuah pembelajaran. Jadi kami sudah melaksanakan deklarasi anti bullying dan kami sudah mempunyai tim kader anti bullying dan ini masih berjalan sampai saat ini menjadi sebuah kegiatan ekstrakurikuler. Presentasi terkait rencana tindak lanjut untuk tim pencegahan penanganan kekerasan. Nah, dari ketiga ini saya mau sedikit masukan juga untuk semua sekolah, pastikan semua rencana tindak lanjut itu ada dalam penguatan tata kelola, edukasi dan penyediaan sarana dan prasarana. Untuk dari SMP yang presentasi pertama SMP mana? Kalau saya lihat ada beberapa kesamaan dari program masing-masing, nggak ada kesamaan ya. Yang kedua adalah saya selalu lihat ya untuk sosialisasi kepada anak-anak bahwa tidak boleh melakukan kekerasan. Mungkin tidak harus pakai kegiatan besar yang berbiaya, tapi barangkali itu bisa disisihkan pada saat pembinaan upacara itu menyampaikan amanat gitu. Mungkin harus nyinggung tentang tidak boleh melakukan kekerasan. Nah, mungkin itu hal yang sepele tapi bisa terus-menerus dilakukan oleh sekolah untuk mengingatkan. Dan menurut saya mungkin anak-anak ini seringkali merundung atau bullying atau bercanda ya Bapak Ibu. Padahal bercanda dan bullying itu hal yang berbeda. Kalau bercanda, dua pihak sama-sama senang. Tapi kalau bullying, yang satu senang, yang satu tersakiti. Jadi udah gak bercanda lagi. Oke ya, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum.